Oke, kali ini saya akan mereview PGA yang serinya seri rendah di atas seri GT210. Oke, mungkin kalian sudah tahu bahwa PGA GT10 itu PGA yang paling lemah ya. Ingat, PGA GT210 1GB DDR3 itu PGA yang paling lemah menurut saya. Karena saya juga jarang mereview PGA itu karena apa yang direview emang bener-bener lemah ya. Tapi menginjak satu angka sesudah PGA itu datanglah PGA GT220 ya. PGA 220 ini walaupun serinya seri rendah ya, 210 sama 220 kekuatannya beda jauh, ingat. Jadi jangan disamakan bahwa GT220 ini kekuatannya nggak jauh daripada GT210, itu pendapat yang salah. Bahwa GT220 ini kekuatannya menurut saya jauh sekali dibandingkan GT210 ya. Oke, dari CG-nya jelas GT220 itu kebanyakan ada yang 1GB dan jarang sekali ada yang 512 MB, tapi ada yang 512 MB DDR3 18 bit. Tapi sekarang saya akan mereview yang 1GB ya. 1GB DDR3. Oke. Ini direct masih direct 10 karena pembuatannya tahun 2009. Bayangkan 2009 itu sudah benar-benar ketinggalan zaman ya. Jadi ini directnya masih 10,1 dan untuk shadernya 25 dan untuk memorinya sticknya 1GB. Oke. Jadi kita akan ngetes kekuatannya ini seperti PGA kita sandingkan gitu. Kita adukan. Untuk spesifikasi untuk game ini memiliki share yang lumayan cukup besar 3GB dan ini menurut saya udah mampu di high karena share segini udah kuat kayaknya di high. Dan untuk ini settingannya saya sengaja di high dengan resolusi HD untuk TV 24 dan 32 in. Ini sangat tajam dan karena resolusi HD itu ada resolusi untuk PS3, ingat. Jadi resolusi HD itu cukup lumayan jernih karena dipakai oleh PS3 ya. Tapi di atas 32 inch, misalkan 42 itu tidak direkomendasikan karena akan burik ya, akan tidak bagus. Maksimal 32 untuk resolusi HD. Kita perbesar untuk FPS ya. Oke, ini PES 2021 udah di patchnya 2022. Jadi patch ini udah 2022 ya. Jadi udah lumayan. Jadi kita belum. PES global, pantesan global harusnya. Nah. Oke, besar. Kita lihat di FPS ya. FPS kita match. Barangkali kalian belum tahu kekuatan GT220, sekarang saya akan memberitahukan kepada kalian bahwa kekuatannya itu jangan lagi diragukan ya. Pak, saya ragu ini karena serinya seri yang misalkan rendah. Karena GT21 sebelumnya jelek, tapi tidak untuk 22 ini saya tidak akan mengatakan jelek ya. Karena dari segi kekuatan PGA ini masih bagus untuk render ya, untuk edit video juga lumayan untuk mini editing video di YouTube. Ini bisa diandalkan loh ya. Kita lihat di FPS ya, mentok sekali FPS-nya 60 dengan keambilnya 72% ya, 72%, mantap sekali. Ini yang udah di patch ya, patch HD ini jadi agak berat patch 2017-nya karena patch-nya saya menggunakan patch lapangan untuk grafik HD ya. Tapi pakai PGA ini mantap sekali. Ya. Oke, udah.
Sip. Oke. Jadi PGA ini untuk PES 2021 kita udah untuk PES 2017. Ini PES 2017, patch 2022 ini udah mampu dimainkan dengan 60 fps. Jadi aman, kalian yang ingin memainkan dengan high resolusi itu cocok sekali disandingkan di prosesor Core 2 Quad Ki 66 atau Ki 94, itu sangat cocok dan direkomendasikan bagi low budget itu ya seperti itu loh. Jangan sampai ya disandingkan sama Core 2 Duo ya, karena atau dual core itu sayang sekali PGA-nya tidak akan terambil kekuatannya semuanya. Jadi cocok disandingkan dengan Core 2 Quad, mau AMD atau Intel silahkan. Kita tes untuk GTA 5 karena GTA 5 itu banyak dimainkan sama orang dan banyak diukur untuk kekuatan. Itu enaknya di GTA 5 karena bisa melihat rendernya itu seperti mana. Jadi PGA ini menurut saya kekuatannya seperti PGA. Ntar dulu ini bisa dilihatnya di game ini, game GTA. Karena saya udah banyak mengetes PGA lain ya, jadi saya akan mengukurnya di sini. PGA ini low profile tanpa pin power, tapi tidak kemungkinan PGA ini hemat daya karena PGA ini PGA yang jadul yang dulu, jadi dayanya saya utarakan ini 64 watt kalau nggak salah ya, antara 45 sama 65. Oke. Ini nggak tahu ini. Yes. Oke. Kita dilihat dulu di luar keramaian. Saya akan keluar keramaian dulu ya. Dan di luar keramaian saya akan dulu gimana ya? Untuk grafik ini lumayan mantap, nggak terlalu buruk, dan ini grafiknya juga bagus ya. Saya setting di HD resolusi tapi saya belum dilihat dulu, ntar dulu ini masih belum keluar ya. Sudah keluar lapangan, kita pakai render ya, kita pakai render. Oke. Pertama ini mau saya render pakai kecepatan kendaraan. Ini memakai resolusi HD, yaitu resolusi untuk PS3 ya, untuk 32 inch TV udah cocok. Dan saya menggunakan 60 Hz ya. Dan untuk tekstur quality saya nggak setting apa-apa, dari sananya seperti ini, jadi default, cuman saya setting dari resolusinya doang. Jadi kita tes untuk render ini. Oke, 1 2 3. Kita tes kecepatan berapa. Ini lemot ya. Terpakainya 90, 97, 91, 92 ya, antara 90-an. Dan FPS-nya FPS-nya kira-kira 29 30-an, 28 30, 27 30 ya. Oke. Jadi saya render pakai kecepatan kendaraan. Jadi setanya di 30. Jadi PGA ini kuat di 30 fps dengan nyaman sekali, tanpa ada hambatan ya. Oke. PGA ini stay di 30 fps dan sangat nyaman sekali untuk game GTA 5.
Dan untuk RAM terpakainya 4,2 ya, dari 4 GB lebih. Dari RAM-nya itu wajib kalian memakai 6 GB RAM untuk GTA 5. Karena kenapa? Karena kalau kita memakai 4 GB RAM, kita akan mengalami stuttering. Walaupun PGA-nya kuat, prosesornya kuat, tapi RAM-nya 4 GB maka tetap akan stuttering. Kenapa? Karena RAM ini membantu untuk pergerakan GPU, yaitu PGA dan CPU. Jika RAM-nya udah sesak, maka GPU dan CPU-nya tidak akan berfungsi sehingga akan lag ya. Oke. Jadi udah paham untuk RAM itu. RAM juga membantu, jadi jangan sampai 4 GB dipasang supaya bagus. Untuk CPU ini CPU-nya Core i5 Gen 3 dan untuk CPU-nya terkurasnya 35%, dan untuk GPU-nya kisaran 80 sampai 90-an persen terkurasnya, dan 100 untuk mentoknya, dan FPS-nya saya kunci 30 FPS. Jadi PGA ini sangat bagus sekali. Kalau kita tandingkan PGA ini seperti PGA di atas PGA GT620 ya, di atas GT620 ini kekuatannya itu setara sama GT710 ya, setara sekali, hampir setara, dan di atas sedikit GT705 dan di bawah 9800 GT PGA ini. Oke. Jadi untuk kekuatan ini hampir 11-12 sama GT710. Tapi lebih bagus GT710 karena bukan hanya kekuatan yang dimiliki, tapi directnya udah direct 12, dan untuk claw-nya juga udah bagus, dan untuk grafik juga bagus juga untuk grafik. Oke, udah azan maghrib, dan sekian dulu untuk review GT220. Jadi 220 ini GT-nya itu sangat direkomendasikan bagi kalian karena untuk kekuatan tidaklah buruk. Oke, selamat menunaikan sholat maghrib.